Satu pesantrennya 1 miliar tiap tahun. 1 M. Mengirim, dia satu periode. Selama 5 tahun jadi bupati itu, dia mengirim 70 anak morawali ke Yaman. Jumpa sama saya dengar ceritanya gini, saya betul Bapak mengasih 1 miliar 1 pondok? Betul Pak Ustaz. Nggak ditangkap KPK, dipanggil saya. Nggak takut Bapak? Untuk apa saya takut? Orang duit negara kok, bukan untuk saya. Saya mengembalikan ke masyarakat kok. Terus waktu ditanya, apa Bapak jawab? Mencerdaskan anak bangsa, tanggung jawab negara. Terus Bapak kirim 70, ya. 70 orang Bapak kirim ke Yaman. 70 Pak Ustaz. Bisa dikirim. Lama saya terpikir, kok bupati-bupati lain tak terpikir macam Bapak? Enggak tahu saya Pak Ustaz. Rupanya setelah saya cerita-cerita, Ustaz tahu bupati yang Ustaz ngirim 70 yang 21 pondok itu ya, rumahnya pun dari kayu Pak Ustaz. Sudah selesai sama dia dunia ini Pak Ustaz. Tamat pesantren ya, tamat SMA Pak Ustaz. Barulah saya paham kenapa bupati, gubernur, wali kota yang korupsi, yang makan haram, yang berjudi, yang berzina tak terpikir untuk membuat program ini. Kenapa? Karena kalau yang berjudi, yang berzina, yang korupsi, yang makan haram buat itu juga, kan masuk surga dia kan. Terus siapa yang ngisi neraka itu? Iya kan? Kalau bupati yang korupsi, yang makan haram, yang tebar pesona, yang bagi-bagi duit, yang berzina, yang makan haram, yang pakai sabu, pakai narkoba, mengirim juga 70 dan bantu pondok juga, terus dia masuk surga. Masa orang ini sama tempatnya di akhirat? Pas masuk, kau dari Morawali? Iya. Kau yang baik itu ya? Aku tak baik, masuk juga. Situlah keadilan Allah. Paham tak antum yang saya cakap tadi? Itu salah satu keadilan Allah. Orang yang makan haram, nengok haram, dengar haram, pikir haram, tidak pernah di otaknya terpikir mau berbuat baik. Saya 2 periode menjabat Pak Ustaz. Kenapalah saya tak jumpa sama Ustaz ya? Tak terpikir saya mau buat ini, tak terpikir saya nolong ini. Jadi apalah kerja Bapak selama 10 tahun itu, ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, tiba-tiba habis saja Pak Ustaz. Emang hebat sesuatu. Wa makaru, mereka buat tipu daya, dibalas Allah. Wallahu khairul makirin. Adakah cara berwudu yang jika kita bersentuhan dengan istri tidak batal? Untuk mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, air kepala sama air telinga lain. Air kepala lain, air telinga lain. Mazhab Syafi'i, asal 3 helai aja kena, sah. Ambil air, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Sudah bersisir, sudah rapi, mau pergi undangan, takut rusak apa ini? Belakang segitu. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, basahkan tangan nih, basah, ditarik dari depan ini ke belakang, maju lagi ke depan, masuk ke telinga, satu kali. Mazhab Maliki. Kalau antum pakai wudhu pakai cara Maliki tadi, antum berwudhu dari rumah macam itu, tidak terkentut, bersentuhan dengan orang di hotel, selamat menempuh hidup baru, kena ujung jari perempuan, atau jumpa sama orang tersentuh, habis itu antum sholat zuhur di Masjid Ar-Rahman, sah. Karena cara wudhunya cara mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki tidak batal kalau tidak bernafas. Mau kemana bang? Aku mau wudhu lagi.
Tapi tadi abang cara wuduknya cara wuduk Maliki, tak batal lah. Aku nafsu nengok pengantin tu tadi dia. Apa? Sama aku kau tak berwuduk kata. Pengantin tu wuduk gatal kata. Karena istri suka bercanda. Setelah saya berwuduk, dia suka godain menyentuh saya, batal. Karena bini kau bercanda pasti kau bernafsu. Kenapa pula kalian bercanda masalah itu? Begitu banyak canda lain. Dari kecil anak sudah sholat jamaah, disekolahkan ke pesantren. Sekarang udah kuliah, bangun subuh pun susah. Seakan dia tak peduli dengan kewajiban sholat. Tiap malam begadang, dinasehati, marah. Apakah tanggung jawab kami sebagai orang tua sudah lepas? Tak lepas. Saya kalau baca-baca begini, lama saya heran saya tu kok bisa anak tu tak takut sama orang tua. Kok bisa dia tak takut? Karena kami dulu, kami laki-laki dua-dua, saya, adik saya laki-laki, tak ada perempuan. Tapi mak ni kalau udah bercakap takut kan? Tak pernah kami berani melawan. Kenapa tak berani? Karena dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terbang tidak. Kalau dari kecil anak-anak itu dibiarkan, tak bisa dia tiba-tiba kita marah udah besar, tak bisa. Kalau udah besar agak susah. Dari kecil itulah kita. Kami dulu asal didikannya mata takut. Jadi cemana lah nih Pak Ustadz, ya jaga-jaga aja lah. Cemana lagi? Tiap malam begadang, dinasehati, marah. Pokoknya tak boleh berhenti. Makanya kalau bapaknya garang, ibunya diam. Kalau ibunya garang, bapaknya diam. Mesti ada yang garang. Kalau saya, mak saya garang. Kami takut kalau dia bercakap. Tak berani. Sampai tua ya tak berani. Maka heran saya kalau ada orang bisa melawan dia sama orang tuanya. Berarti pernah dites-tesnya. Anak ini kan ngetes dia.